Hai, saya Shinka, founder dari Amore Baby Portraits. Dalam kesempatan kali ini, saya mau membicarakan mengenai DSLR dan mirrorless. Sebenarnya kalau mengenai topik ini udah cukup lama ya dibahas ya. Tapi menurut saya masih cukup menarik. Kenapa? Karena meskipun dengan keunggulan dan kemajuan teknologinya mirrorless semua, DSLR tuh juga masih punya penempatan tersendiri. Nah, kali ini mungkin saya akan mulai dulu dari mirrorless, kita foto makro dulu. Nah, pada saat ini yang saya pengen tunjukkan adalah dengan manual fokus. Karena kalau makro itu, jujur aja kalau menurut saya, lebih tepat kalau kita menggunakan manual fokus. Oleh karena itu, mari kita lihat yuk. Pada kali ini kita akan mencoba untuk foto makro uang Rp50.000. Dimana kalau menurut saya perbedaannya mencolok sekali kalau kita foto, itu di mirrorless saya bisa ngelihat live view histogram. Nah kebetulan karena kita foto makro, F itu emang biasanya tinggi ya. Karena kebetulan kali ini kita fotonya 50.000 jadi mungkin nggak terlalu terlihat, tapi biasanya F untuk foto makro itu aperture-nya di 8 atau 11. Nah, sedangkan kalau ini kita bisa untuk correct exposure-nya, selain di ISO saya bisa ngubah juga speed-nya. Nah, di sini bisa dilihat arsiran merah itu, yang zebra merah itu adalah menunjukkan foto titik tertajam. Nah, tapi dari situ saya bisa perbesar dia sampai 2 kali. Kita bisa ngelihat lagi. Kita putar pelan-pelan untuk fokus ringnya sampai kita ngelihat titik tertajamnya dia di mana. Lalu ini adalah yang saya mau pada waktu pemotretan, di mana saya mau paling tajam adalah di matanya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dengan begitu, waktu kita foto, kita sudah tahu hasilnya seperti apa. Seperti yang tadi kita lihat, untuk foto makro ini memang kita menggunakan manual ya. Karena kalau kita pakai yang namanya autofocus, biasanya kalau foto makro itu malah jadi lari. Nah, di sini memang kalau saya ngelihat, di SLR itu juga bisa yang namanya kita di magnify besar untuk kita ngelihat fokusnya di mana. Tapi kalau di mirrorless itu dia kayak ada arsiran yang tadi kita lihat warna merah, itu menunjukkan kalau emang titik fokus yang tertajam itu di mana. Jadi keunggulannya di mana sih kalau misalkan kita pakai live view? Nah, live view itu sebenarnya kita bisa pakai kan, seperti yang tadi saya bilang, di DSLR bisa, di mirrorless juga bisa. Bedanya kadang kalau saya foto, saya itu suka ngelihat di electronic viewfinder. Nah, pada saat kalau saya pakai DSLR, saya tidak bisa lihat karena kan dia ada kaca. Nah, kalau misalkan kita ngelihat yang di mirrorless, dia akan live. Jadi, saya bisa ngelihat histogramnya, live histogramnya secara langsung, seperti yang kita lihat di live views itu. Dan itu menentukan banget pada waktu saya foto, saya lebih dapat feelingnya. Kalau itu kalau menurut saya ya, kalau saya foto dengan ngelihat di viewfinder. Nah, untuk kalau histogram itu kalau yang masih belum pernah pakai adalah sebenarnya itu penting sekali untuk mendesain kalau kita lagi foto di mana kita bisa ngelihat apakah highlightnya ketinggian, shadownya kerendahan. Nah, itu kita bisa adjust melalui aperture atau speed tergantung dari pada subjek yang kita foto lagi seperti apa. Berikutnya yang tidak kalah penting kalau menurut saya adalah autofocus tracking. Jadi kalau di mirrorless itu autofocus trackingnya luar biasa sekali di atas DSLR. Kemajuan teknologi ini yang namanya menurut saya. Nah, kebetulan emang autofocus tracking ini bisa dilakukan pada binatang dan manusia. Yang dilakukan adalah apa? Dia ngikutin fokus untuk di mata, untuk benda hidup ya. Nah, jadi kalau kalian mungkin udah sering dengar kalau emang orang-orangnya vlogging, termasuk pada saat ini yang saya lakukan, itu kalau misalkan kita banyak sekali yang udah pakai kamera mirrorless, apapun bentuknya dari entry level sampai ke profesional, itu autofokusnya udah ngikut luar biasa sekali. Meanwhile kalau yang biasanya shoot di DSLR banyak sekali yang ke manual. Model serigala kita hari ini bisa dilihat autofocus trackingnya si mirrorless yang kalau saya gerak-gerak dia bakal ngikut juga. Kebetulan ini modelnya kok anteng banget ya hari ini ya. Nah, ini saya coba silent shutternya. Bisa dilihat tidak terdengar bunyi klik-klik-kliknya ya. Dan live histogram juga saya nyalakan supaya bisa lihat oke exposure-nya apakah sudah oke atau belum. Nah, kebetulan mungkin yang saya mau mention lagi untuk traveling, kenapa saya suka sekali mirrorless, karena chargernya dia sebenarnya kita bisa pakai charger handphone yang selama USB-C
Jadi kita tidak perlu bawa extra charger untuk baterainya kalau kita lagi jalan-jalan, karena biasanya kalau jalan-jalan kan bawa charger ini, jadi banyak sekali. Ini bisa digabung dengan chargernya handphone, malam kita tinggal-tinggal, siang udah bisa foto lagi. Kok siang? Bangunnya siang ya? Pagi maksudnya. Nah, oleh karena itu saya bilang mirrorless itu emang cocok sekali untuk traveling. Nah, di sini saya coba untuk foto pakai DSLR. Bisa dilihat dari speednya juga beda sekali. Nah, ini kebetulan DSLR-nya emang saya pakai live view ya. Jadi live histogramnya juga kelihatan. Tapi dia tidak bisa silent ya. Dan dia punya titik, saya harus tidak bisa ngikut seperti yang tadi. Tidak bisa sefluent yang tadi. Jadi saya biasa di sini saya pakai tracking fokusnya saya pakai yang manual. Nah, saya pasin sama matanya dia, baru saya foto. Bisa dilihat bedanya. Oleh karena itu, kalau menurut saya sih tergantung dari peruntukan foto. Mirrorless ada keunggulannya, DSLR ada keunggulannya. Mana yang paling cocok untuk kamu, itu yang kamu pilih untuk kegunaan. Ingat-ingat, untuk foto, menghasilkan foto yang baik, orang di belakang kamera yang lebih penting. Nah, berikutnya yang menurut saya tidak kalah penting adalah feature IBIS yang ada di mirrorless. Kenapa? Istilahnya kalau dulu kita foto, kalau video segala kita harus yang namanya membawa gimbal. Nah, sekarang banyak sekali kalau kita ngelihat dengan feature IBIS ini orang handheld, ya dia bawa sambil jalan-jalan, sedangkan hasilnya juga masih tidak terlalu goyang-goyang. Yang tidak kalah penting sekali kalau menurut saya, mungkin kalau kalian tidak dalam bidangnya tidak kepikiran, adalah silent shutter. Kenapa? Kalau silent shutter itu biasanya kalau kita lagi di tempat ibadah, misalkan kita foto ya, bunyi ceklik kan berisik ya. Mirrorless itu bisa hilang bunyinya karena basically dia tidak ada mirrornya. Jadi itu beberapa keunggulan yang menurut saya di mirrorless itu tidak tertandingi dengan DSLR. Untuk kamera DSLR, ini saya pakai sudah lebih dari 20 tahun. Jadi istilahnya selak-beluknya saya sudah mengerti sekali. Di mana kalau kita ngomongin untuk fokus tracking kita harus manual dan sebagainya, emang itu yang saya sudah lakukan dari lama sekali. Jadi decision untuk pindah ke mirrorless yang lebih canggih, apakah segitu pentingnya? Tergantung dari pemotretannya. Contohnya kalau misalkan saya lagi ada di dalam studio, saya itu biasa pakai f tinggi sekali. Nah, kalau saya pakai f tinggi sekali, kalau saya mau ngelihat live view yang secara langsung, itu biasanya saya hanya dapat layar hitam. Kenapa? Karena kan saya pakai flash, f-nya tinggi. Jadi biasanya saya justru setting mirrorless saya supaya saya bisa ngelihat seperti kayak saya ngelihat di DSLR. Jadi untuk feature tersebut saya even tidak pakai kalau saya lagi foto di studio. Nah, mungkin berikutnya lagi adalah kalau misalkan saya lagi pemakaian lensa. Pemakaian lensa jujur aja karena udah lebih dari 20 tahun, kita itu kalau pakai lensa koleksinya kan udah banyak. Nah, begitu kita pindah ke mirrorless, kita itu lensanya apakah harus invest lagi? Sebenarnya enggak, karena apa? Contohnya di sini saya punya yang namanya converter dari F-mount. F-mount itu yang DSLR ke C-mount, tapi bisa dilihat 2470 yang saya pakaiin converter dan 2470 yang untuk mirrorless. Jadi lensanya jadi besar sekali karena dia nambahnya segini banyak. Nah, jadi itu adalah sebagai satu pertimbangan lagi. Memang sih orang banyak yang bilang, kok lu masih pakai yang namanya DSLR, udah kuno banget, udah kayak dinosaur. Nggak apa-apa kalau menurut saya, kan tergantung dari penggunaannya. Berikut yang menurut saya adalah penting, tidak kalah pentingnya, DSLR itu teknologi yang sudah matang sekali dan emang sudah tidak di-develop sama Nikon. Keuntungannya adalah apa? Banyak orang yang upgrade dan banyak juga hobiis yang jadi menjual kamera-kameranya mereka. Jadi secara price point, DSLR pasti jauh lebih murah dibanding kalau kita ngomong mirrorless. Even second dari hobiis, biasanya kalau saya nyari kamera second juga yang dari hobiis, biasanya itu masih bagus-bagus sekali. Itu saya bisa mendapat harga yang mungkin kurang dari 50% dibandingin harga mirrorless yang baru. Jadi advantage-nya banyak ya, termasuk dengan lensa-lensanya juga yang orang biasanya jadi tukar. Kalau untuk silent shutter, memang sih kepakai di beberapa tempat, tapi karena saya studionya anak-anak, ini pengalaman saya ya, balik lagi ya. Saya studio anak-anak, biasanya tuh kalau sesi,
yang namanya riang riuhnya itu luar biasa sekali. Hai, bilang hai, 1, 2, 3. Hore! Iya kencang kayak di sekolah. 1, 2, 3. Hore! Matanya nggak lihat sih. Jadi saya tidak membutuhkan yang namanya silent shutter ya. Meskipun dengan kalau saya lagi foto newborn seperti yang bisa dilihat di contoh-contoh ini, mereka pun sebenarnya tidak terganggu ya dengan yang namanya bunyi klik-klik-klik itu tidak terganggu sama sekali. Mungkin yang banyak orang bilang, oke, baterainya dari mirrorless, oh kalau dari kita lihat dari spek ya, dia cuma bisa 300 something gitu ya. Pada kenyataannya sebenarnya kalau saya foto mungkin bisa dekat ke 1200, waktu itu saya pernah ngetes. Kenapa? Karena saya banyak pakai viewfinder dan emang fiturnya biasanya saya airplane mode kalau untuk di mirrorless. Nah, DSLR tentunya dia lebih unggul ya karena purely kalau saya begitu ngelihat ke viewfinder dia tidak ada screen yang nyala. Jadi dia itu perbandingannya mungkin baterainya mungkin sekitar 1800 kalau saya cek di internet datanya. Satu baterai itu bisa ngambil sekitar 1800 perbandingannya dengan pengalaman saya yang 1200 di mirrorless. Udah gitu kalau misalkan berikutnya lagi yang kita mau ngomongin adalah dynamic range. Nah, mungkin bisa dilihat di speknya ini, kebetulan saya ketemu spek yang dari satu website DxOMark ya, di mana perbandingan untuk D850 dengan kita anggap aja yang set 9. Kebetulan saya nggak punya kameranya, saya punya set 72. Nah, di sini kita ngelihat secara dynamic range, even ini udah kamera berapa tahun yang lalu ya, intinya udah lebih dari 5 tahun. Dynamic range-nya itu tidak tertinggal sama sekali. Karena apa? Kalau menurut saya D850 ini adalah kayak workhorse-nya kita semua fotografer. Dia dipakai untuk apakah itu di dalam studio, untuk outdoor, atau untuk acara wedding dan lain-lain. Udah proven sekali di mana dia punya kekuatan seperti apa. Meanwhile kalau misalkan kita ngomongin mirrorless, mungkin lebih tepatnya kalau saya ya dari pengalaman saya kalau bawa dia untuk traveling segala, dia bentuknya lebih kecil, lebih ringan, of course akan lebih nyaman lagi. Tapi ingat, semuanya harus dengan investasi baru. Contohnya seperti lensa. Bisa dengan yang lama tapi jadi besar sekali. Jadi kalau menurut saya, memang sih kebanyakan kita itu kalau mengikuti kemajuan zaman, jadi kita harus ngikutin yang lagi hype dan trending. Nah, tapi khususnya kalau untuk kamera ini saya benar-benar suggest di mana melihat dari kegunaannya. Jadi kalau menurut saya, contohnya kalau saya kerjanya di dalam studio dengan flash, saya tidak perlu untuk upgrade ke mirrorless. Tapi kalau misalkan saya memang banyak menggunakan untuk video atau foto di luar ya, saya mungkin akan pertimbangkan mirrorless. Tapi yang paling penting adalah kita itu kalau dapat teknologi baru, kita harus mempelajari. Kenapa? Karena banyak sekali yang saya tahu teman-teman saya pakai mirrorless tapi penggunaannya masih sama persis seperti kayak dia pakai DSLR. Contohnya apa? Dia tidak pernah nyalakan feature dari live histogram misalkan. Atau dia juga tidak mengaktifkan untuk auto tracking, auto focus trackingnya. Jadi kalau foto dia masih oke, titiknya di mana dia ngikutin untuk matanya segala. Sedangkan itu adalah fitur-fitur yang kalau menurut saya sangat membantu. Memang ada bedanya sih kalau kita pakai auto focus tracking itu memang ada jedanya sedikit dibandingin kalau kita yang benar-benar pakai manual kita ngelihat momen tersebut kita ambil. Jadi itu memang balik lagi ke si fotografer. Karena apa? Kamera, kamu mau pakai kamera apapun kalau menurut saya itu cuman jadi tools ya. Seperti mungkin di video saya yang lalu, even pakai kamera handphone pun juga bisa sudah baik. Memang kualitas berbeda, tapi tergantung dari kita mau dapatnya seperti apa. Balik lagi, jenis kamera, it doesn't matter buat saya. Yang paling penting adalah kita punya pengetahuan gimana cara kita memaksimalkan kamera tersebut.